Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang dari kesimpulan ini saya dituntun untuk menjelaskan secara jujur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang pertama, apa yang saya rasakan tentang murid saya dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini. Jujur saya harus sampaikan, memang banyak sekali kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari materi modul 1 ini. Yang pertama, saya menganggap bahwa murid yang baik adalah mereka yang patuh, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan hormat pada guru. Sedangkan anak atau murid yang tidak melakukan seperti tadi, maka saya harus meluruskannya dengan cara memperingatkannya sampai memberikan hukuman seperti mempush up-kan supaya mereka bisa menjadi anak yang disiplin, patuh. Bahkan saya menganggap murid yang terus melakukan kesalahan walaupun kita sudah memberikan peringatan, teguran sampai dengan memberikan hukuman, tetap juga melakukan pelanggaran, saya mengibaratkannya mereka itu seperti mempunyai hati yang keras bagaikan batu. Maka saya menggunakan sebuah cara, dan itu memang diajarkan sih sebelumnya, yaitu untuk memecahkan sebuah batu yang keras, maka tidak bisa dengan cara-cara yang lemah lembut, harus dengan palu yang besar kemudian dipukul sampai dia pecah. Nah, itu mungkin saya lakukan, walaupun tentu saja bukan dengan cara-cara kasar seperti itu, yaitu dengan cara memanggil orang tuanya dengan harapan mereka lebih dibina oleh orang tuanya. Namun pada kenyataannya bukan merubah mereka menjadi lebih baik, tapi yang terjadi mereka justru malah membenci saya karena mereka mungkin merasa ditentang oleh saya. Dan saya akui itu, walaupun tentu saja apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, sehingga bagi mereka yang tidak menuruti apa kata saya, mereka ketika masuk ke dalam dunia yang lain pun, misalnya ke masyarakat, ya mereka itu tetap akan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Contoh kecilnya adalah yang sering terjadi saat ini, misalnya kasus yang kecil pencurian. Kalau ditelusuri, pelakunya mereka yang dulu ketika sekolah tidak bisa saya luruskan. Jadi bagi saya itu hanya sebagai pengobat merasa bersalahnya saya, untuk membuktikan kepada mereka bahwa apa yang saya katakan itu benar adanya, dan saya itu berniat untuk meluruskan mereka. Itu pemikiran saya tentang murid saya waktu itu. Kemudian di dalam pembelajaran, paradigma berpikir saya, pembelajaran yang baik ketika saya menjelaskan, murid mendengarkan. Saya menyuruh mereka berdiskusi, mereka berdiskusi. Saya suruh mereka untuk mempresentasikan, mereka mempresentasikan. Itu yang saya anggap ideal dalam pembelajaran. Tapi sekali lagi, itu mereka merasa terkekang dengan aturan yang saya tentukan itu. Nah, selanjutnya ketika saya sudah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merubah pola pikir saya. Yang pertama, saya menemukan beraneka ragam karakter siswa, itu disebutnya kodrat alam, kodrat yang dibawa baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan tempat ia tinggal. Dan banyak sekali ragamnya memang. Namun yang bisa saya lakukan sekarang adalah memilih mana yang bisa saya rubah, mana yang saya bisa tuntun. Istilahnya bukan menghukum lagi, tapi menuntun. Kalau yang sifatnya intelligible atau bisa dirubah, misalnya anak yang sukar berbicara, tidak bisa membaca, itu yang sifatnya bisa kita pelajari dan itu bisa saya rubah.
bisa saya ajari mereka. Tapi kalau misalnya sikap itu adalah pemarah, suka menangis, emosian, kadang suka membuli, itu sebetulnya adalah kecerdasan lain yang harus kita tuntun supaya hal-hal yang dianggap kurang baik itu menjadi samar. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan suatu kegiatan yang mengarahkan mereka untuk lebih memunculkan atau menebalkan kodrat yang lebih baiknya daripada itu. Nah, di sini pemahaman saya tentang memperlakukan anak di sekolah, sehingga bagi saya sekarang tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu adalah anak dengan berkeanekaragaman karakter itu kita tempatkan mereka kepada sebuah kegiatan, lalu kita lakukan penuntunan di sana. Nah, itu mengenai pandangan saya terhadap anak didik saya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan segera saya lakukan? Yang pertama saya akan lakukan adalah merubah tampilan saya. Mulai dari melangkahkan kaki di depan anak, sampai pada menampilkan raut muka di hadapan anak, saya rubah semuanya. Dulu mungkin saya dicap anak guru yang galak mungkin, walaupun saya tidak segalak yang mereka bayangkan. Sebab saya hanya galak kepada orang yang tidak disiplin. Tapi dengan sekarang saya merubah diri saya. Saya akan tampil di hadapan mereka dengan wajah yang lebih humanis, yang akan lebih mencerminkan bahwa saya adalah orang tua mereka di sekolah. Yang kedua, saya akan menciptakan suasana hati mereka menjadi riang dan tidak merasa tertekan sama sekali. Kemudian yang ketiga, saya akan merancang pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa. Jadi siswa punya andil besar dalam pembelajaran. Mereka bisa menentukan sikap sendiri, cara sendiri, dan saya hanya memfasilitasi. Kenapa? Karena di sini yang keempat, tidak ada target KKM berapa yang harus dicapai oleh anak. Yang harus dicapai oleh anak adalah mereka mampu bekerja sama dengan temannya, mereka bisa saling membantu, mereka saling memahami perbedaan pendapat dengan temannya. Itu yang akan lebih dikembangkan. Dan yang paling penting lagi, saya akan mengarahkan mereka untuk mampu mengekspresikan dirinya di depan teman-temannya. Karena selama ini kan anak kadang suka mencari jati dirinya sendiri. Sebetulnya jangan dipunculkan jati dirinya dengan cara dia, tapi harus melalui cara atau kegiatan yang kita ciptakan. Supaya apa? Supaya pencarian jati diri mereka itu terarah, terbimbing oleh kita. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, pola pikir saya yang berubah di dalam mempelajari modul ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan ini adalah menurut saya kabar baik bagi saya pribadi dalam menyikapi anak di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.